Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dan juga apa yang saya lakukan. Jadi, kondisinya sekarang di tempat kami ataupun di lokasi kami itu sedang musim kemarau. Sedang musim kemarau yang lumayan sudah terasa ya, membuat tanaman itu banyak yang layu. Jadi, tips bagi teman-teman yang mungkin di lokasinya juga sedang musim kemarau, atau tips ini juga bisa bagi kamu yang sedikit malas. Jujur saya sedikit malas untuk merawat tanaman ya, karena waktu saya memang banyak tersita untuk pekerjaan. Jadi saya membuat tips untuk diri saya sendiri supaya saya lebih gampang untuk mengelola tanaman. Jadi, untuk mencegah kekeringan dan juga tanaman lain mungkin yang mengganggu stroberimu, kan ribet itu kalau harus mengambil tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman stroberimu. Jadi tips yang pertama adalah menggunakan jerami. Ini karena di tempat kami baru ada panen padi, jadi saya ambil beberapa jeraminya, saya potong-potong dan juga saya letakkan di bagian permukaan dari tanaman stroberi. Ini sangat membantu supaya tanaman kita itu tidak cepat tanahnya itu kering, karena memang di sini musim kemarau. Kalau tidak disiram setiap hari, maka yang berlaku adalah ya tanaman saya akan segera layu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, ya saya gunakan jerami. Ini juga supaya tidak terlalu banyak tumbuh rumput-rumput yang mengganggu tanaman. Jadi saya lebih sedikit waktu saya untuk menyiangi tanamannya. Nah, itu yang saya gunakan yang pertama. Kalau di tempatmu tidak ada jerami, itu bisa menggunakan sekam padi. Sekam padi juga sangat bagus untuk digunakan di bagian permukaan dari stroberi. Itu juga dampak positif dari sekam padi, itu bisa mencegah datangnya keong atau siput yang memakan tanaman stroberi. Karena keong sangat suka dengan stroberi ya, buah stroberi. Jadi itu bisa mencegahnya. Tetapi bagi teman-teman yang mempunyai ayam ataupun bebek yang misalnya suka berkeliaran di sekitar tanamanmu, saya tidak menyarankan penggunaan sekam padi. Karena apa? Dulu saya pernah menggunakan sekam padi dan ternyata karena di sekitar saya ada ayam, ternyata mereka mengganggu sekam padi tersebut karena ayam sepertinya suka dengan sekam padi. Dan yang ketiga, kalau memang sekam padi tidak ada, bisa kamu ganti dengan penggunaan serbuk gergaji. Kalau lihat di video saya sebelum-sebelumnya, itu saya sering menggunakan serbuk gergaji juga. Subscriber lama pasti tahu itu. Nah, itu juga bisa, tetapi dengan fungsi yang sama, itu bisa melembabkan tanah ya, jadi tanah tidak cepat kering. Nah, tetapi dampak negatif dari penggunaan serbuk gergaji adalah bagi daerahnya yang cukup lembab ya, itu bisa menyebabkan tumbuhnya jamur dengan lebih cepat. Jadi kalau misalnya daerahmu adalah daerah yang lembab atau tertutupi, jangan menggunakan serbuk gergaji karena ya takutnya nanti jamur cepat tumbuh. Itu yang ketiga tadi ya, penggunaan dari sekam padi. Itu yang ketiga tadi, penggunaan dari serbuk gergaji. Kalau kamu tidak memiliki yang ketiga hal yang saya sebutkan, kamu bisa menggunakan serabut kelapa. Serabut kelapa juga bagus untuk mencegah tanah langsung kekeringan. Jadi stroberi kita masih bisa bertahan walaupun tidak kita siram di musim kemarau ya. Nah, itu juga sangat bagus. Caranya ya diambil dari kelapanya ya. Itu diambil dan dibuat kira-kira seperti ini dan diaplikasikan di atas dari tanah. Sangat simple, tetapi itu bisa membuat pekerjaanmu jauh lebih gampang. Nah, itu dia 4 hal yang bisa kamu gunakan. Ya, keempat hal ini tidak ada juga. Contohnya seperti itu. Kalau keempat hal ini tidak ada, kamu bisa menggunakan daun-daun yang mungkin ada di sekitarmu. Contohnya itu daun tanaman nangka contohnya, atau daun tanaman alpukat contohnya. Itu bisa kamu gunting-gunting, jangan terlalu besar, itu gunting-gunting saja, kemudian aplikasikan di atas tanaman. Itu pasti akan berpengaruh sekali. Jadi buat teman-teman yang misalnya seperti saya juga kondisinya sudah bekerja dan juga sebenarnya agak malas begitu, ya kamu bisa melakukan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Jadi
kamu bisa menghemat waktu, dan juga dampak positifnya sudah saya jelaskan tadi, sangat banyak. Itu dia kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton.